Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Demikian firman Tuhan. Kehidupan beriman yang berakar bisa digambarkan dengan beberapa metafora alkitabiah dan ilustrasi kehidupan seperti ini. Pohon yang berakar kuat, seperti pohon yang akarnya menghujam dalam tanah yang subur. Orang percaya yang berakar dalam firman Tuhan akan tetap teguh di tengah badai kehidupan. Mazmur 1 ayat 3, Yeremia 17 ayat 7-8. Surat 1 Yohanes ditulis untuk meneguhkan iman jemaat dan mengingatkan mereka akan pentingnya tetap berpegang pada ajaran yang benar. Pada masa itu jemaat menghadapi ancaman ajaran sesat seperti gnostisisme yang menolak bahwa Yesus adalah Kristus yang datang dalam daging. Yohanes menegaskan bahwa umat harus tetap dalam pengajaran asli yang mereka terima sejak awal, yaitu Injil tentang Kristus yang sejati. Kata kunci dalam ayat ini adalah tetap tinggal, meno dalam bahasa Yunaninya, yang berarti diam, menetap, atau akar. Yohanes menggunakan istilah ini untuk menunjukkan hubungan yang erat antara orang percaya dengan Allah. Jika umat tetap berpegang pada Injil yang benar, maka mereka akan terus berada dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Saudara-saudara, apa yang dipetik dalam firman Tuhan hari ini? Yaitu kesetiaan kepada firman. Banyak pengaruh dunia yang dapat menggoyahkan iman, seperti ajaran yang menyimpang, materialisme, atau relativisme moral. Firman Allah harus menjadi pondasi kehidupan kita, bukan hanya dalam teori, tetapi juga dalam praktik sehari-hari. Menjaga kemurnian iman. Dalam dunia yang menawarkan berbagai ide dan ajaran baru, kita harus memilah mana yang sesuai dengan firman, kebenaran firman. Kita perlu mendalami Alkitab dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan agar tidak mudah terombang-ambing, atau bisa dikatakan agar kita tetap berakar pada kebenaran, tidak goyah. Kehidupan yang berbuah, jika kita tetap tinggal di dalam Kristus, hidup kita akan mencerminkan kasih, kebenaran, dan kekudusannya. Kita dipanggil untuk menunjukkan iman kita dalam tindakan, baik di tengah-tengah keluarga, komunitas kita, gereja kita, maupun dalam masyarakat. Saudara-saudara, apakah saya masih setia berpegang pada kebenaran firman Tuhan? Masih tetap berakar di dalam firman Tuhan di tengah-tengah tantangan hidup? Bagaimana saya bisa lebih mendalami firman Tuhan agar tetap tinggal di dalam Kristus? Dan hal apa saya perlu lebih berbuah sebagai tanda bahwa saya tinggal di dalam Dia? Tetap berpegang pada firman Tuhan bukan hanya soal menghafal atau memahami firman Tuhan, tapi juga hidup di dalamnya. Jika kita berpegang teguh pada Injil dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus, sebagaimana kita berakar, maka kita akan tetap tinggal di dalamnya dan mengalami persekutuan yang indah dengan Bapa dan Anak. Tetaplah berakar dalam firman agar imanmu tidak mudah digoyahkan oleh dunia. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.